Halo semua, kembali lagi di channel gua. Gimana pendapat kalian setelah melihat video tadi? Siapa yang sangka sebuah perusahaan teknologi bisa membuat mobil listrik yang sangat canggih? Di video kali ini kita akan membahas tentang Avila, yaitu mobil listrik prototipe yang ketiga dari Sony yang sekarang berkolaborasi dengan Honda, yang dimana mereka itu mendirikan sebuah perusahaan baru dengan nama Sony Honda Mobility. Mobil ini diperkenalkan pada tanggal 5 Januari kemarin di acara Consumer Electronics Show atau CES. Sony berencana untuk memproduksi massal mobil ini yang bisa dipesan di awal tahun 2025 dan mulai diproduksi di awal tahun 2026, tapi masih terbatas untuk negara Amerika saja. Arti dari nama Avila yang berasal dari kata feel, yaitu merasa. Alasannya karena Sony ini ingin pengguna dari mobil ini dapat menciptakan sebuah koneksi pribadi dengan mobil ini agar mereka itu bisa santai dan tidak bosan ketika berkendara dengan Avila. Sekilas bentuk dari mobil ini masih terinspirasi dari kakaknya, yaitu Sony Vision S01 yang merupakan sebuah sedan fastback 4 pintu. Untuk ukurannya, mobil ini memiliki panjang sekitar 4,8 meter dengan panjang wheelbase 3 meter, lalu lebarnya 1,9 meter dan tingginya 1,4 meter. Untuk spesifikasinya, Sony itu tidak memberikan penjelasan apapun berapa tenaganya dan jarak yang bisa ditempuh dari mobil ini. Kapasitas baterainya aja itu nggak dikasih tahu sama Sony. Jadi langsung aja kita bahas bagian eksteriornya dulu dari Avila. Bagian depan dari mobil ini sangat minimalis. Tidak adanya fog lamp karena mobil ini tuh menerapkan desain satu tarikan garis yang dimana lampu utama dan grillnya itu menyatu dengan logo dari Avila. Ada hal unik di bagian grill mobil ini. Seperti yang kita tahu kalau mobil listrik itu kan nggak ada grill karena nggak butuh jalur udara buat pendinginan mesin. Nah sama Sony, daripada ditutup, mereka itu memasangkan sebuah layar kecil yang diberi nama sebagai media bar. Layar kecil ini bisa dibilang sebagai notifikasi lah untuk menampilkan status pengisian daya baterai mobil, lalu kondisi cuaca, dan bisa dikustomisasi gambar apa aja yang mau kita tampilin di layar ini. Jadinya mobil itu bisa dipakai beriklan. Sekarang kita pindah ke bagian sampingnya. Masih sama, terlihat minimalis juga dengan dihilangkannya handle pintu. Dan kaca spionnya itu diubah menjadi kamera. Serta penggunaan velg berukuran 21 inci yang menurut gue tuh pas banget dipasangkan ke sedan besar ini. Lanjut ke sisi belakang dari mobil ini. Masih sama dengan model lampu belakang yang satu tarikan garis seperti di depan tadi, tapi yang belakang ini tuh nggak punya layar media bar ya. Terus model kaca belakang ini juga menyatu dengan pintu bagasi, yang menegaskan mobil ini tuh adalah sedan fastback. Sekilas tuh kalau dari belakang Avila ini mirip-mirip sama Porsche 992 ya, karena kan lampu belakangnya cuma garis doang. Setelah kita bahas eksteriornya, kita masuk ke bagian interiornya. Penumpang disambut dengan interior yang serba putih, dengan bentuk setir persegi panjang yang terinspirasi dari setir Tesla Model S yang terbaru, dan terdapat layar yang sangat panjang di belakang setir ini. Layar ini diatur oleh prosesor buatan Qualcomm yang akan menjalankan semua kelistrikan yang ada di dalam mobil ini. Karena di dalam layar ini tuh memiliki banyak fungsi, seperti menampilkan speedometer, kamera spion, layar multimedia, dan semua fitur-fitur penting dari Avila ini diatur melalui layar yang panjang ini. Di baris keduanya juga disediakan dua buah layar berukuran 12 inci yang bisa streaming musik, film, dan mainin game dari PS5. Tapi cuman bisa via cloud gaming aja, nggak bisa pakai kasetnya.
yang berarti perlu game digitalnya dan sinyal internet di dalam mobil ini. Selain layar yang lebar tadi, mobil ini juga memiliki panoramic sunroof yang juga lebar, yang akan menambah rasa luas dan mewah bagi penumpangnya. Jadi setelah kita bahas bagian luar dan dalamnya, kita akan bahas keunggulan yang gak kelihatan dari Avila ini, yaitu fitur keamanannya yang dibanggain sama Sony. Sony dan Honda akan membuat Avila ini bisa menjalankan fitur autonomous level 2 di tipe terbawahnya dan autonomous level 3 untuk varian tertingginya. Artinya mobil itu bisa autopilot di jalan raya, kayak mobil biasa jadinya. Tapi tetap kita harus awasi sebagai pengemudi. Sony bisa dibilang mengeluarkan semua sumber dayanya yang dia punya untuk membuat sistem autopilot yang sangat canggih ini untuk Avila. Mereka memasangkan 45 sensor di seluruh mobil ini yang akan memantau setiap kondisi jalan agar fitur autopilot ini dapat bekerja dengan baik. Mereka juga bekerja sama dengan Epic Game, salah satu developer game terkenal, dalam merancang model 3 dimensi yang akan menampilkan visual lalu lintas yang ditangkap oleh sensor layar tadi ke dalam dashboard. Intinya Sony dan Honda ingin mengubah cara pandang orang-orang terhadap mobil yang cuma dianggap untuk berpindah tempat aja menjadi suatu perangkat yang akan menunjang kehidupan orang-orang. Seperti HP lah contohnya. Setiap orang kan sekarang minimal punya satu HP untuk komunikasi. Ya gimana pun juga, balik lagi, itu kan prinsip kita masing-masing sebagai penikmatnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Avila ini berhasil membuat Tesla itu menjadi kurang canggih? Atau semua hal yang gue sebutin tadi cuma gimmicknya aja dan nggak akan masuk ke tahap produksi massal? Terus pendapat kalian ya. Sekian dulu video singkat dari gue, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.